Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'du. Yaqulu Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Jami Al-Muhsinin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir berpesan, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di bulan yang mulia, di bulan Rabiul Awwal, di mana pada bulan ini manusia yang maksum, manusia yang sudah terbebas dari segala dosa, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dilahirkan ke muka bumi ini dari rahim seorang ibu yang suci, seorang manusia yang kita harapkan syafaahnya nanti di yaumil kiamah, yakni junjungan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pada tanggal ini 12 Rabiul Awal tahun gajah dilahirkan ke muka bumi ini. Di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtal aflak. Seandainya tidak ada engkau ya Muhammad, niscaya tidak akan aku jadikan alam semesta ini. Betapa mulianya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku bakalan masuk surga, kata baginda Nabi, illa man aba, kecuali yang kagak mau. Sahabat bertanya kepada baginda Nabi, wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang kagak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, kata Nabi, wa man asani faqad aba, orang yang taat kepadaku, kata Nabi, dia yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan orang yang tidak taat kepadaku, dia yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang diperintah oleh Nabi kita kerjakan. Pun demikian yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan yang suci, bulan yang diagungkan oleh umat Islam. Yang mana dikatakan man azzama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Nabi, dan nanti dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jamaah sidang Jumat Masjid Jami Al-Muhsinin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin umat yang begitu cerdas telah dilahirkan ke muka bumi ini, yang membawa rahmatan lil alamin, yang menjadi uswah, yang menjadi contoh buat kita semua. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kita sekalian seorang manusia yang kita jadikan contohnya, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia tapi tidak seperti manusia, basyarun la kal basyari. Baginda Nabi kita manusia dan kita pun manusia. Maka dari itu kita harus mencontoh apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi kita juga memerintah kita untuk mengerjakan sholat, yang mana ketika Isra wal Mi'raj Nabi kita mendapatkan wahyu, yakni menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikisahkan di dalam kitab Maulid Barzanji, karangan daripada Syekh Ja'far bin Husin bin Muhammad Al-Barzanji, dikatakan di halaman 123, baginda Nabi itu orangnya sangat pemalu dan tawadu, yang mana dikatakan wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang sangat pemalu, orang yang tidak gila hormat. Tidak seperti pemimpin-pemimpin kita sekarang yang kerjaannya gila hormat. Kenapa pemimpin-pemimpin itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi pemimpin yang seperti itu? Dikatakan di dalam Al-Quran, wa kana, di dalam surat Al-An'am ayat 123 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah kata Allah di dalam surat Al-An'am, telah aku ciptakan, telah aku jadikan, telah aku tetapkan fi kulli qaryatin, pada tiap-tiap tempat, pada tiap-tiap kampung, apa yang Allah ciptakan? Akabira mujrimiha, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang kerjaannya mikirin udelu dewe, pemimpin-pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya. Itulah pemimpin-pemimpin yang zalim, yang diteruskan ayat tersebut liyamkuru fiha, yang mana pemimpin itu akan membuat makar atau membuat kerusakan di muka bumi ini. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan nanti pemimpin seperti itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
wa dammarnahu tadmira, dengan sehancur-hancurnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Jami Al-Muhsinin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Pun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dimintai pertanggungjawabannya. Pemimpin-pemimpin kita disumpah di atasnya dengan Al-Quran. Tapi apa yang terjadi sekarang? Korupsi merajalela. Dahal kata Nabi, al-asi wal murtasi finnar. Orang yang sogok dan yang menyogok, orang yang disogok dan yang menyogok, dua-duanya bakalan masuk ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini akan dijauhi dari sifat-sifat seperti itu. Kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah hubud dunia, tidak usah cinta kepada dunia. Kita harus cinta kepada akhirat. Sebab ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah tempat kita beramal dan nanti akhirat balasannya